Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Bali bersama Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, BHIT, Bali, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan, KP3, TNI Angkatan Laut, Polsek Karangasem, serta LSM Flight Protecting Indonesia's Birds berhasil menggagalkan dua upaya pengangkutan burung tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bay. Kegiatan pertama berlangsung di Pelabuhan Gilimanuk pada Kamis 14 Mei 2026 sekira pukul 18.24 WITA. Petugas menerima informasi terkait adanya pengiriman burung tanpa dokumen resmi menggunakan bus antar provinsi. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Resor KSDA wilayah Pelabuhan Gilimanuk bersama Balai Karantina dan KP3 melaksanakan operasi pemeriksaan di area pelabuhan. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 3 boks berisi burung tanpa dokumen yang diangkut menggunakan bus Gunung Harta nomor polisi DK 7301 GH tujuan Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemilik burung tidak ditemukan di dalam kendaraan sehingga seluruh satwa diamankan untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan sebanyak 32 ekor burung dalam kondisi hidup dan masih anakan yang terdiri atas kacamata Bali, Zosterops melanurus, sebanyak 9 ekor, sikatan rimba dada coklat, Chiornis olivaceus, sebanyak 3 ekor cinenen Jawa, Orthotomus sepium, sebanyak 6 ekor, perenjak Jawa atau ciblek, Prinia familiaris, sebanyak 9 ekor, dan anis merah, Geokychla citrina, sebanyak 5 ekor. Seluruh jenis tersebut merupakan satwa tidak dilindungi, namun tetap wajib dilengkapi dokumen resmi pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WITA, petugas Resor KSDA wilayah Karangasem Pelabuhan Padang Bay menerima informasi dari pihak karantina terkait dugaan pengangkutan burung tanpa dokumen menggunakan bus safari Dharma Raya nomor polisi AA 7301 OE yang masuk melalui Pelabuhan Padang Bay. Kendaraan tersebut diketahui berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB, dengan tujuan Situbondo dan Klaten. Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama, ditemukan sebanyak 14 boks atau keranjang berisi burung. Tim kemudian melakukan identifikasi dan pendataan terhadap seluruh satwa yang diangkut. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa seluruh jenis burung yang ditemukan merupakan satwa tidak dilindungi dengan jumlah total mencapai 1.392 ekor, terdiri dari kepodang, Oriolus chinensis, sebanyak 7 ekor, perenjak Jawa atau ciblek, Prinia familiaris, sebanyak 13 ekor, Opior jambul, Helea doherty, sebanyak 69 ekor, kacamata lombok, Zosterops chloris, sebanyak 899 ekor, kacamata wallacea, Zosterops wallacei, sebanyak 149 ekor, cucak kombo, Pycnonotus aurigaster, sebanyak 121 ekor, burung madu sriganti, Cinyeris jugularis, sebanyak 24 ekor, cinenen pisang, Orthotomus sutorius, sebanyak 14 ekor, cabai gunung, Dicaum sanguinolentum, sebanyak 3 ekor, dan cendet, Lanius catch, sebanyak 93 ekor. Dalam kegiatan pengangkutan tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri, setiap individu atau pelaku usaha wajib dilengkapi dengan dokumen surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri, SATS-DN, yang diterbitkan oleh Balai KSDA sebagai bukti legalitas asal-usul, jenis, dan jumlah satwa. Kewajiban ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk penangkaran, pemeliharaan untuk kesenangan, perdagangan, dan peragaan. Keberadaan SATS-DN penting untuk memastikan peredaran satwa dilakukan secara sah, tidak berasal dari perburuan liar, serta sebagai instrumen pengawasan pemerintah dalam mengendalikan lalu lintas satwa antar daerah guna mencegah perdagangan ilegal dan penyebaran penyakit. Dokumen resmi pengangkutan sangat penting untuk memastikan asal-usul satwa jelas, menjamin kesehatan satwa, serta mencegah potensi pelanggaran dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, kata Kepala BKSDA Bali, Ratna Hendratmoko, Jumat, 15 Mei 2026, kemarin. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesigapan dan kolaborasi lintas instansi dalam menggagalkan pengiriman satwa tanpa dokumen di 2 pintu masuk Bali tersebut. Mengingat burung hasil temuan di Gilimanuk masih dalam kondisi anakan dan belum memungkinkan untuk dilepas liarkan, Balai KSDA Bali berkoordinasi dengan Yayasan Jaringan Satwa Indonesia, YJSI, untuk pelaksanaan penitipan dan perawatan satwa sebelum nantinya dapat dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sementara itu, seluruh burung hasil temuan di Pelabuhan Padang Bay dikembalikan ke wilayah NTB melalui mekanisme serah terima dari Karantina Pelabuhan Padang Bay kepada Karantina Pelabuhan Lembar yang dititipkan melalui kapal feri Kaitlin pada pukul 23.30 WITA. Pada pukul 12.53 WITA burung telah sampai di Pelabuhan Lembar dan telah dilepas liarkan di Tawan Wisata Alam, TWA, Suranadi,
Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat oleh tim Balai KSDA NTB. Melalui kegiatan pengawasan bersama ini, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, penghobi burung, maupun pihak jasa angkutan agar selalu memastikan setiap pengangkutan tumbuhan dan satwa liar antar daerah dilengkapi dokumen resmi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dokumen karantina dan SATSDN, Imbu Hendrat Moko. Menurutnya kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk memastikan lalu lintas satwa dapat terpantau dengan baik serta mencegah potensi perdagangan ilegal dan penyebaran penyakit hewan. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Balai KSDA Bali bersama instansi terkait akan terus memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk dan keluar wilayah Bali sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan adanya dugaan pengangkutan maupun perdagangan tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen resmi kepada pihak berwenang. Balai KSDA Bali juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian satwa liar serta berani melaporkan apabila menemukan adanya dugaan pengangkutan maupun perdagangan tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen resmi kepada pihak berwenang. Peran aktif masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam keberhasilan upaya konservasi di Indonesia, ucapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.